Halo para pejuang, memasuki hari ke-12 belajar SNBT. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Yuk kita mulai belajar. Sebelum kita mengerjakan latihan soal, seperti biasa Mister akan memberikan review terlebih dahulu. Kita ingat terlebih dahulu sifat-sifat akar. Kalau kita punya akar M A pangkat N, maka bisa kita tuliskan A pangkat N per M. Lalu, kalau kita punya akar A kali B, itu bisa kita pisahkan menjadi akar A kali akar B. Begitu juga pada pembagian. Kalau kita punya akar A per B, itu bisa kita pecah jadi akar A bagi akar B. Ingat-ingat dulu sifat-sifat akar yang utama. Nah, tadi itu yang berlaku pada pembagian. Lalu, kalau kita punya akar A dikali akar A, maka akarnya hilang menjadi A saja. Nah, di sini Mister memberikan contoh perhitungan menghitung akar. Mister yakin mungkin beberapa di antara kalian sudah bisa ya. Jadi kalau kita punya akar 12, kita bisa pecah menjadi akar 4 kali 3. Lalu akar 4 kali 3 ini kan sebenarnya bisa kita tuliskan menjadi akar 4 dikali akar 3. Lalu akar 4 itu hasilnya 2, akar 3 ya udah. Jadi jawabannya adalah 2 akar 3. Lalu kita ingat-ingat lagi tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada akar. Yang bisa dijumlah yaitu yang punya akarnya sama nih. Contoh di soal yang kedua ini, kalau akarnya semuanya akar 5, maka depannya bisa dijumlah. Jadi 7 akar 5 tambah 2 akar 5 dikurangi 5 akar 5, maka bisa dijumlahkan 7 tambah 2 kurangi 5. Maka hasilnya adalah 4 akar 5. Nah, kalian harus berhati-hati kalau yang akarnya berbeda. Misalnya yang bawah, lihat. 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikurangi 3 akar 3. Hasilnya ini akar 2 sama akar 2 sama. Jadi boleh dijumlahkan 6 akar 2. Tapi di sini beda, akar 3. 4 dijumlah atau dikurangi. Sehingga ya udah kita tuliskan 6 akar 2 dikurangi 3 akar 3. Jadi ingat ya, operasi penjumlahan dan pengurangan pada akar. Yang bisa dijumlah atau dikurang itu yang memiliki akar yang sama. Berikutnya kita lihat operasi perkalian dan pembagian pada akar. Sebenarnya ini penerapan dari sifat-sifat akar aja nih. Mister kasih memberikan contohnya kepada kalian. Kalau ada akar 2 kali akar 3, bisa kita tuliskan menjadi akar 2 kali 3. Sehingga bisa menjadi akar 6 gitu ya. Kalau ada akar 12 bagi akar 3, bisa kita tuliskan akar 12 bagi 3. Maka hasilnya adalah 12 bagi 3 akar 4. Atau kalau kita sederhanakan lagi, akar 4 itu adalah 2. Nah, sebelum kita mengerjakan soal-soal SNBT tentang akar, seperti biasa, kita pemanasan dulu. Sama seperti dalam berolahraga, biasa diawali dengan pemanasan untuk menghindari terjadinya cedera. Yuk, kita pemanasan dulu. Kita lihat soal yang sebelah kiri. Tentukan hasil dari 3 akar 2 ditambah 5 akar 8 dikurangi akar 32. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat. Pada pilihannya, semuanya pengen dijadikan akar 2. Maka, kita sederhanakan dulu yang belum akar 2. Jadi di sini kalau kita lihat 3 akar 2 kan akarnya udah 2. Maka langsung saja kita tuliskan 3 akar 2. Lalu ada 5 akar 8. 5 akar 8 itu kita lihat 8 itu 2 dikali berapa gitu. Supaya nantinya ujungnya ada akar 2-nya. 8 itu adalah 2 dikali 4. Begitu juga dengan akar 32. Akar 32 itu adalah 2 dikali berapa? 32 itu adalah 2 dikali 16. Maka bisa kita tuliskan 3 akar 2 ditambah akar 4 itu adalah 2. Jadi bisa kita tuliskan 5 kali 2 akar 2. Jadi akar 4-nya keluar gitu ya. Atau kita sederhanakan jadi 2. Dikurangi akar 16 itu bisa menjadi 4 akar 2. Tadi ingat prinsipnya. Yang bisa dijumlah atau dikurang adalah yang akarnya sama. Nah, maka ada 3 akar 2 ditambah 5 kali 2, 10 akar 2 dikurangi 4 akar 2. Semuanya akar 2, jadi depannya bisa dijumlah atau dikurangi. 3 tambah 10 kurangi 4. Hasilnya adalah 9 akar 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah,
Lalu kita lihat soalnya sebelah kanan. Kalau ada akar 3 kali akar 8, itu kan bisa kita tuliskan kalau kita punya akar A kali akar B, itu tadi bisa kita ubah menjadi apa? Akar A dikali B. Sehingga kalau kita punya akar 3 kali akar 8, bisa kita tuliskan akar 3 kali 8. Atau sama dengan akar 24. Kalau kita lihat 24 ini belum ada jawabannya di pilihan. Maka harus kita sederhanakan. Akar 24 bisa kita tuliskan menjadi 6 kali 4. Di mana akar 4 itu adalah 2. Bisa kita keluarkan jadinya 2 akar 6. Sehingga jawabannya adalah yang A. Mister, kok Mister bisa nyimpulin 24-nya jadi 6 kali 4? Nggak misalnya 2 kali 12? Ya, kalian bisa coba lihat di PG-nya, di opsinya. Di opsinya rata-rata akar 6, akar 6, akar 6. Maka tinggal kita pikirkan 6 kali berapa yang hasilnya 24 gitu kemungkinannya. Seperti itu ya. Mister rasa soal ini masih mudah, masih soal dasar, jadi kita lanjutkan lagi. Oke, sekarang kita punya akar 24 bagi akar 3. Tadi kita ingat kalau ada akar A bagi akar B, itu kan bisa kita tuliskan akar A per B. Maka di soal ini bisa kita tuliskan akar 24 per 3. Atau sama dengan akar 8. Pada pilihan belum ada jawabannya akar 8. Maka kita sederhanakan. Akar 8 itu kan bisa ditulis jadi 4 kali 2. Maka akar 4 itu adalah 2, jadinya 2 akar 2. Sehingga jawabannya adalah yang A. Nah, bagaimana dengan soal yang sebelah kanan? Di soal yang sebelah kanan, itu menurut Mister jangan langsung dikalikan akarnya atau dibagikan akarnya. Sebenarnya bisa juga sih, jadi kalau kalian mau langsung jadi 2 akarnya satuin, 27 kali 32 bagi 48. Nanti bisa disederhanakan. Tapi Mister juga punya opsi untuk menyederhanakan lebih dulu si akarnya sebelum dikalikan atau dibagi. Jadi di sini Mister bisa sederhanakan jadi 2 dikali akar 9 kali 3 dikali akar 32 tuh 16 kali 2 dibagi akar 48 itu bisa jadi 16 kali 3. Tuh, jadi sebenarnya boleh langsung kalian kali aja 27 kali 23 bagi 48, nanti akarnya tinggal dihitung gitu, disederhanakan. Tapi bisa juga di awal disederhanakan dulu. Akar 9 itu jadi 3, 2 kali 3 jadinya 6 akar 3, kali akar 16 itu adalah 4, 4 akar 2, bagi atau per gitu ya. Akar 16 itu adalah 4 akar 3. Tuh, 4 sama 4 bisa dicoret. Akar 3 sama akar 3 bisa dicoret. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 2. Jawabannya adalah yang D. Di sini Mister harap kalian sudah paham semua ya tentang cara menghitung akar ya. Kalau ada yang masih bingung silakan bertanya saja di kolom komentar. Berikutnya kita akan belajar untuk merasionalkan bentuk akar gitu ya. Nah, untuk merasionalkan bentuk akar, biasanya ciri-cirinya itu adalah penyebutnya berbentuk akar. Jadi bawahnya itu berbentuk akar. Seandainya kalau kita punya A bagi akar B, maka merasionalkannya tinggal dikalikan akar B bagi akar B. Tapi kalau misalnya penyebutnya adalah A dibagi akar B tambah akar C, maka merasionalkannya adalah akar B kurangi akar C dibagi akar B kurangi akar C. Jadi kalian lihat ya, kalau tandanya positif dirasionalkan dengan negatif. Seperti itu aturannya ya. Mungkin kalian juga udah tahu, jadi Mister langsung saja ke contoh-contoh soalnya dulu ya. Seperti biasa, pemanasan dulu. Kalau kita punya 2 akar 6, dirasionalkan menjadi, kalau kita punya 2 per akar 6, dirasionalkan penyebutnya menjadi, artinya 2 per akar 6, tinggal kita kalikan akar 6 per akar 6, maka 2 akar 6, tadi kita udah belajar kalau ada akar A kali akar A hasilnya A. Artinya akar 6 kali akar 6 hasilnya adalah 6. Sehingga 2 sama 6 bisa disederhanakan jadi 1/3 akar 6. Jawabannya adalah yang C. Nah, untuk yang kanan itu adalah bentuk yang tadi ada penjumlahannya gitu ya. Kalau kita punya 2 per 3 tambah akar 2 ingin dirasionalkan, maka tinggal kita kalikan 3 min akar 2 dibagi 3 min akar 2. Nah, di mana kita ingat
ini sebenarnya bisa aja sama kalian dicapit kepiting ya, capit, 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 capit. Tapi lebih baik kalau kita mengingat prinsip kalau kita punya A plus B, A min B, itu kan bisa dituliskan sebagai A kuadrat min B kuadrat. Jadi lebih cepat, nggak perlu dicapit. Artinya bisa kita tuliskan 3 kuadrat dikurangi akar 2 dikuadratin gitu ya. Nanti kalau kalian udah paham bisa langsung dihitung aja gitu ya. Di sini Mister contohkan dulu. Nah, lalu 2 kali 3 jadi 6, 2 kali min akar 2 jadi min 2 akar 2. Sehingga 6 min 2 akar 2 dibagi 3 pangkat 2 9 dikurangi akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah 2. Sehingga jawabannya adalah 6 min 2 akar 2 dibagi 9 kurangi 2, 7. Sehingga jawabannya adalah yang B. Nah, mari kita berlatih menyederhanakan akar, lalu setelah itu dirasionalkan. Ini pemanasan terakhir nih. Final warming up gitu ya. Nah, untuk soal ini kita baca dulu 2 akar 54 ditambah 4 akar 6 dibagi 4 akar 8 dikurangi 3 akar 2. Di sini seperti biasa, sebenarnya kita bisa langsung merasionalkan aja. Tinggal dikalikan 4 akar 8 tambah 3 akar 2 bagi 4 akar 8 tambah 3 akar 2. Tapi, seperti biasa Mister bilang kalau bisa disederhanakan ya sederhanakan dulu. Gitu ya. Jadinya kita sederhanakan dulu aja ya. 2 kali akar 54 itu kan bisa Mister tuliskan 9 kali 6 ya. Ditambah 4 akar 6 dibagi 4 kali akar 8 itu bisa kita tuliskan 4 kali 2 dikurangi 3 akar 2. Gitu ya. Sama dengan 2 kali akar 9, akar 9-nya keluar jadi 3. 2 kali 3, 6 akar 6. Ditambah 4 akar 6 dibagi 4 dikali akar 4. Akar 4 itu 2. 4 kali 2 jadinya 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Sehingga hasilnya adalah 6 akar 6 tambah 4 akar 6 bisa dijumlahkan karena akarnya sama. Jadi 10 akar 6 dibagi 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2, 5 akar 2. Lihat, merasionalkannya jadi jauh lebih mudah. Artinya ini tinggal dikalikan akar 2 per akar 2 dibandingkan dari soal awal langsung dirasionalkan. Ya, maka jadinya 10 akar 12, akar 6 kali akar 2 jadi akar 12 dibagi 5 kali akar 2 kali akar 2 jadi akar 4. Jadinya 10 akar 12 dibagi 5 kali akar 4. Akar 4 itu 2, 5 kali 2 jadi 10 coret-coret, maka jawabannya adalah akar 12. Jika akar 12 ini sederhanakan bisa jadi akar 4 kali 3. 4-nya keluar jadi 2 akar 3. Sehingga jawabannya adalah yang D, 2 akar 3. Bagaimana? Sampai sini dasar-dasar akar sudah ingat ya? Kalau dasar-dasar akar sudah ingat, mari kita masuk ke soal SNBT-nya. Yuk kita mulai membahas. Soal pertama ditanya berapakah nilai dari 2 akar 2 tambah akar 3 gitu ya. Di sini Mister punya suatu tips yang harus kalian ingat. Dimana kalau kita punya akar A ditambah akar B, itu bisa kita jabarkan menjadi akar A ditambah B ditambah 2 akar A kali B. Nah, sedangkan kalau kita punya akar A min akar B, itu bisa kita jabarkan menjadi A ditambah B dikurangi 2 kali akar A kali B. Maka bentuk ini dengan menggunakan tips yang tadi kita pelajari bisa kita ubah dulu gitu ya. Dimana 2-nya kita masukkan ke dalam akar. Jadi masukin si 2 ke dalam akarnya dulu ya. Maka kalau kita memasukkan 2 ke dalam akar, dengan kata lain bisa kita tuliskan akar 4 dikali 2 ditambah akar 3. Dimana akar 4 itu kan bisa jadi 2 tadi keluar. Sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan juga sebagai 8 ditambah 4 akar 3. Nah, dari bentuk ini kita ingin mengubah bentuk ini ke bentuk akar
A plus B ditambah 2 akar A kali B. Kita lihat, di sini 4, di sini 2. Belum sama, belum bisa dipakai nih tipsnya. Maka kita tinggal memodifikasi saja bentuknya. Dimana ini kan bisa kita tuliskan artinya akar 8 ditambah 4-nya itu kan bisa jadi 2 kali 2. Dimana bisa kita tuliskan 2 akar 3 kali 4 gitu. Sehingga bisa kita tuliskan juga ini menjadi akar 8 ditambah 2 akar 12. Di sini kita lihat 8 ini artinya A ditambah B. Artinya di jumlah hasilnya harus 8. Lalu A kali B dikali hasilnya harus 12. Berapakah bilangan yang di jumlah hasilnya 8 dikali hasilnya 12? Kalau kita pikir angkanya adalah 6 dan 2. 6 tambah 2, 8. 6 kali 2, 12. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa bentuk yang di soal bisa kita ubah menjadi akar A 6 ditambah akar B 2. Atau kalau kita lihat pada pilihan jawabannya yang D, akar 2 ditambah akar 6. Jadi untuk mengerjakan soal ini kalian harus ingat tipsnya gitu ya, rumusnya dari akar ini. Kita modifikasi si soalnya hingga terbentuk yang rumus akar A plus B tambah 2 akar A kali B. Tinggal kita cari nih yang di jumlah hasilnya segini dikali hasil segini. Berapa A-nya, berapa B-nya. Seperti itu. Bagaimana? Sudah paham kan semua? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Yuk kita lihat lagi soal berikutnya. Jika X sama dengan akar 10 ditambah 4 akar 6, maka X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 11 X pangkat 2 dikurangi 18X ditambah 4 dibagi X pangkat 2 min X pangkat 4. Apaan lagi soal seperti ini gitu ya? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, tadi ingat tips di soal sebelumnya. Tips gitu ya. Akar A ditambah akar B itu sama dengan akar A ditambah B ditambah 2 akar A kali B. Nah, ini tadi tipsnya untuk mengerjakan soal sebelumnya nih. Artinya, si bentuk X ini bisa kita modifikasi. Ya, dimana bisa kita cari artinya akar A ditambah akar B sama dengan kita bikin nih ke bentuk yang mirip. Akar 10 ditambah 4-nya bisa kita ganti jadi 2 kali 2 akar 6. Atau bisa kita tuliskan akar 10 ditambah 2-nya masukin ke dalam akar yang satu jadinya 4. 4 kali 6 artinya 24. Maka kalau kita simpulkan A ditambah B 10, A kali B jadinya 24. Berapa yang di jumlah hasilnya 10 dan yang dikali hasilnya adalah 24. Maka A-nya itu adalah 6 dan B-nya itu adalah 4. Dengan kata lain, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 ditambah akar 6. Atau bisa kita sederhanakan X-nya menjadi 2 tambah akar 6. Nah, simpan dulu. Jadi X-nya sekarang bentuknya udah lebih sederhana ya. 2 tambah akar 6. Udah nggak ada akar di dalam akar lagi gitu ya. Kemudian, di sini kita ingin memodifikasi supaya X-nya ini bisa nyambung ke persamaan polinomial yang seperti ini nih. Gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah coba kita bikin persamaan ini. Jadi dimana tadi kan X-nya adalah 2 ditambah akar 6. Artinya bisa kita tuliskan X min 2 sama dengan akar 6. Maka X min 2 kuadrat sama dengan akar 6 pangkat 2. Jadi dikuadratkan untuk menghilangkan akarnya. Sehingga kita peroleh X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 6. Kalau 6-nya kita pindah ruas ke kiri, jadinya X kuadrat min 4X ditambah 4 kurangi 6. Sehingga X kuadrat min 4X min 2 sama dengan 0. Nah, ini kita simpen nih. Pokoknya nanti kalau kita ketemu X kuadrat min 4X min 2, kita substitusikan atau kita ubah menjadi 0 hasilnya. Nah, karena tidak cukup, Mister coba lanjut di slide berikutnya ya.
Nah, tadi udah Mister pindahin tuh. Setiap ada X kuadrat min 4X min 2, hasilnya adalah 0 ya. Maka, bentuk yang ada di soal sama Mister bisa diubah nih. Artinya bisa kita tuliskan menjadi X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 11X kuadrat min 18X plus 4 bisa kita bagi dengan X pangkat 2 min 4X. Nah, di sini kita lihat nih. Seperti familiar ya, gitu ya. Artinya di sini bisa kita modifikasi menjadi min 2 plus 2. Di sini Mister nggak mengubah apapun. Karena min 2 ditambah 2 ya 0. Sebenarnya nggak berubah apapun. Tapi nanti akan berdampak sangat besar. Lalu, untuk yang si persamaan polinomial ini, kita cari nih. Apakah memungkinkan X pangkat 2 min 4X min 2 kali suatu persamaan polinom menghasilkan ya X pangkat 4 itu? Bagaimana caranya? Kita pakai metode pembagian. Kita bagi saja antara X pangkat 4 min X pangkat 3 min 11X kuadrat min 18X plus 4. Kita bagi dengan, ya tadi, kita kan mau cek apakah dia memungkinkan untuk dibagi, kan, untuk difaktorkan. Ya kita bagi dengan X kuadrat min 4X min 2. Nah, Mister harap kalian udah paham ya tentang polinom ya. Karena di sini Mister rasa yang mengikuti UTBK tuh kelas 12. Pasti pernah melalui bab polinom. Jadi Mister harap udah bisa membaginya ya. X pangkat 2 biar jadi X pangkat 4. Kita kalikan X kuadrat ya. Jadinya X kuadrat. Jadinya ini X pangkat 4 min 4X pangkat 3 min 2X kuadrat. Lalu kita kurangi gitu ya. Jadinya 3X pangkat 3. Karena min ketemu min jadi plus. Lalu min 9X min 18X plus 4. Kita turunin aja gitu ya. Min 18X sama 4-nya. Lalu supaya jadi 3X pangkat 3-nya hilang, maka kita tambahkan dengan 3X. Gitu kan? 3X kali X kuadrat jadi 3X pangkat 3 dikurangi 12X. Maksudnya ini 9X kuadrat ya. Kan min 11X kuadrat min 2X kuadrat jadi min 9X kuadrat. Sorry, tadi Mister kurang kuadratnya. Jadinya min 12X kuadrat. Lanjut lagi min 6X. Lalu kita kurangin lagi. Sisanya tinggal 3X pangkat 2 min 12X plus 4. Bisa kita eliminasi lagi. X kuadrat tinggal tambah 3. Jadinya 3X pangkat 2 min 12X min 6, maka sisanya adalah 10 gitu. Nah, kita ingat kalau kita misalnya taruh kata aja nih Mister logika aja, kalau kita punya 7 bagi 2 itu kan artinya 3 kali 2 6 kurangi ini kan sisanya 1 ya. Maka artinya apa? 3 kali 2 ditambah 1. Maka dari logika ini artinya kan kita bisa menuliskannya sekarang seperti ini kan. Artinya dalam kurung X kuadrat min 4X min 2 kali X kuadrat plus 3X plus 3 ditambah 10. Gitu kan. Sebagai sisanya kan. Kalau nggak salah namanya teorema sisa gitu. Gitu ya. Tambah 10 dibagi dengan X kuadrat min 4X min 2 tambah 2. Nah, tadi kita ingat bahwa X kuadrat min 4X min 2 itu hasilnya adalah 0. Maka bisa kita tuliskan 0 kali X pangkat 2 tambah 3X plus 3 ditambah 10 dibagi. Kita ganti lagi nih yang ada X kuadrat min 4X min 2-nya jadi 0. 0 ditambah 2. Segala sesuatu dikalikan 0 ya hasilnya 0. Jadinya tinggal 10 bagi 2, maka hasilnya adalah 5. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi untuk soal ini sih kayaknya tingkat kesulitannya cukup tinggi sih Mister rasa. Karena cukup kompleks ya. Dimana ada tentang persamaan kuadratnya, ada tentang polinomialnya gitu ya. Ya, begitulah cara mengerjakan soal ini. Semoga kalian paham. Kalau ada yang bingung silahkan tanya saja di kolom komentar. Biasanya soal-soal begini
Mister munculkan di akhir ya. Kenapa sekarang soal-soal yang paling serunya muncul di awal ya? Apakah makin akhir makin seru lagi? Yuk kita lihat soal berikutnya. Iya, ternyata soal berikutnya semakin seru lagi. Dimana kita punya, aduh, Mister juga udah nggak bisa nyebut soalnya. Jadi ya sudah, kita langsung jawab aja gitu ya. Sebelum mengerjakan soal ini, Mister koreksi dulu ya. Itu harusnya adalah sebelah sini tuh harusnya adalah 1 tambah 1 dulu. Soalnya Mister koreksi dulu. Maka untuk menjawab soal ini, kita harus memulainya dengan bagaimana mencari suatu polanya. Pasti soal-soal begini ada polanya nih. Gak mungkin kita hitung secara manual satu persatu. Untuk mengetahui polanya, Mister akan mulai dari suatu hal yang sangat simple, yaitu 3 adalah akar 9. Nah, ya nggak? Betul kan? Boleh nggak Mister menuliskan bahwa 3 itu sama dengan akar 1 ditambah 8? Ya boleh aja dong, kan 1 tambah 8, 9, ya nggak? Lalu, boleh nggak Mister menuliskan lagi bahwa 1 ditambah 8 itu sama dengan 1 ditambah 2 kali 4? Ya boleh, 2 kali 4 hasilnya 8. Lalu kemudian Mister akan menuliskannya lagi menjadi 1 ditambah 2 dikali akar 16. Boleh nggak? Boleh, kan akar 16 itu hasilnya 4. Sama aja kan? Lalu berikutnya Mister akan menuliskannya lagi dengan akar 1 ditambah 2. Akar 16-nya itu bisa Mister pecah menjadi 1 ditambah 15 nggak? Ya boleh-boleh aja kan? 16 itu kan sama dengan 1 ditambah 15. Gitu ya. Lalu berikutnya, 15-nya boleh dipecah lagi nggak menjadi 3 kali 5? Ya boleh kan? Jadi 1 tambah 2, akar 1 ditambah 3 kali 5. Gitu kan? Lalu berikutnya, 3 itu sama dengan akar 1 tambah 2, akar 1 ditambah 3 kali akar 25. Boleh dong? Akar 5-nya Mister ganti, si 5-nya Mister ganti jadi akar 25. Gitu kan? Sehingga Mister tulis sekali lagi, bisa juga Mister pecah lagi menjadi 1 tambah 2 akar 1 tambah 3 kali 25-nya Mister pecah jadi 1 tambah 24. Nah, dan pola ini bisa terus berlanjut terus sampai tak terhingga. Gitu. Nah, seandainya Mister kuadratkan 3-nya, dikuadratkan kedua ruas, maka jadinya apa? 3 kuadrat sama dengan akar yang paling awal menjadi hilang karena dikuadratkan. 1 tambah 2 akar 1 tambah 3 akar 1 tambah 2 4 dan ya seterusnya gitu ya. Maka bisa Mister tuliskan menjadi 9 sama dengan 1 tambah 2 akar 1 tambah 3 akar 1 tambah 2 4 ya dan seterusnya gitu ya. Dimana 9 satunya bisa pindah ruas ke kanan jadi negatif. Jadinya 9 kurangi 1 8 sama dengan 2 akar 1 tambah 3 akar 1 tambah 2 4 dan seterusnya. 8 bisa bagi 2 ya nggak? Jadinya 4 sama dengan akar 1 tambah 3 akar 1 tambah 24 dan seterusnya. Artinya di sini kita bisa lihat kalau akar 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 dan seterusnya itu menghasilkan nilai sebesar 4. Nah, bagaimana polanya? Kalau kita lihat, polanya adalah atau kunci di sini, di mana 1 ditambah 3 itu akan menghasilkan nilai sebesar 4. Artinya, seandainya kita punya akar 1 ditambah 2, akar 1 tambah 3, dalamnya ada akar lagi 1 tambah 4 sama dengan titik-titik-titik, maka nilai dari sini adalah 1 ditambah 2, sehingga hasilnya adalah 3. Begitu juga dengan yang akar 1 tambah 1, akar 1 tambah 2, akar 1 tambah 3. Kuncinya di sini 1 tambah 1 hasilnya adalah 2.
Jadi di sini itu nilainya adalah 3 dan di sini tuh nilainya adalah 2. Sehingga inti pertanyaan dari soal ini adalah 4 ditambah 3/2 sama dengan berapa? Gitu kan? Artinya bisa kita samakan penyebut menjadi 8/2 ditambah 3/2. Maka hasilnya adalah 11/2. Jawabannya seperti itu. Bentuk ini disebut sebagai bentuk nested radikal. Kalian bisa cari tahu lebih lanjut tuh tentang nested radikal. Ya dari sinilah gitu ya, muncullah soal-soal yang bentuknya seperti ini. Ya Mister juga sebenarnya nggak bisa berkata banyak ya. Kalau keluar soal yang seperti ini, ya kalau Mister ingat caranya syukur gitu ya. Kalau nggak ingat, ya udah gitu ya, di skip aja gitu kan. Ya mau gimana lagi, minimal ya mungkin hari ini kalian yang udah menonton, ya jadi tahulah mungkin ada bentuk seperti ini, siapa tahu keluarnya persis, maka ya udah kalian ingat, oh iya ada cara cepetnya gitu ya dari Mister gitu ya. Bagaimana? Sudah paham kan sekarang? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Tapi sebenarnya nggak perlu ditanya ya, pasti bingung gitu ya. Dan ya sudahlah, kita move on aja, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, di sini kita punya soal di mana pertanyaannya adalah 1 dibagi 3 min akar 8 dan seterusnya lah ya, bisa dibaca sendiri berapakah hasilnya. Dengan kata lain, kunci dari soal ini adalah kita harus belajar untuk merasionalkan ya. Kita rasionalkan bentuk akar yang ada di bawahnya dulu. Maka misalnya kalau kita ambil 1/3 min akar 8, kalau kita rasionalkan jadinya 3 plus akar 8 bagi 3 plus akar 8 gitu kan. Maka hasilnya 3 tambah akar 8 dibagi, ingat pakai cara cepat aja, kalau kita punya A min B, A plus B hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Artinya dengan kata lain 3 kuadrat 9 dikurangi akar 8 kali akar 8, 8. Maka hasilnya adalah 3 tambah akar 8. Lalu lihat yang kedua. Yang kedua adalah 1 per akar 8 min akar 7. Gitu ya. Sama dengan kalau kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 8 tambah akar 7 dibagi akar 8 tambah akar 7. Hasilnya adalah akar 8 tambah akar 7, A plus B kali A min B, jadinya A kuadrat min B kuadrat, jadinya 8 kurangi 7. Maka hasilnya adalah akar 8 tambah akar 7. Kita coba satu lagi nih. Lama-lama akan kelihatan polanya nih. Akar 7 min akar 6. Gitu kan. Kali akar 7 plus akar 6 bagi akar 7 plus akar 6. 1 kali akar 7 akar 6 ya. Akar 7 tambah akar 6 dibagi A kuadrat min B kuadrat. Artinya 7 kurangi 6. Maka hasilnya adalah akar 7 tambah akar 6. Kalau dilihat-lihat sepertinya kelihatan kayak ada polanya ya. Dimana kalau kita lihat 1/3 min akar 8 itu bisa kita tuliskan 3 tambah akar 8. Artinya 3 tambah akar 8 dikurangi tadi akar 8 tambah akar 7 ditambah akar 7 plus akar 6. Nah, kalau kita lihat artinya ini polanya adalah yang bawahnya tinggal naik ke atas gitu kan. Jadi kalau kita punya 1/3 min akar 8 jadi 3 plus akar 8 gitu di sini. Sisanya kalau kita punya 1/8 min akar 7 jadinya akar 8 plus akar 7. Akar 7 min akar 6 tadi akar 7 min akar 6 jadinya akar 7 plus akar 6. Artinya kesananya lanjutnya jadi polanya sama tuh. Jadinya ini pasti akar 6 tambah akar 5. Kemudian ditambah terakhir akar 5 plus 2. Maka lihat ini min negatifnya masuk gitu kan. Dimana jadinya 3 tambah akar 8 dikurangi akar 8 kurangi akar 7 ditambah akar 7 tambah akar 6 dikurangi akar, ini juga negatifnya nyapit ya, akar 6 min akar 5 ditambah akar 5 tambah 2. Sehingga 8 min akar 8 min 7 min akar 7 tambah akar 7, 6
6 min akar 6 min 5 plus akar 5. Oh, ternyata yang tengahnya tuh saling menghilangkan. Sisanya tinggal 3 tambah 2, sehingga jawabannya adalah 5, yang D. Jadi, yang 3 awal ini tuh hanya kita pakai untuk bagaimana melihat pola hasilnya. Gitu. Kalau kalian yakin ya, kalau kita kan tuh sebenarnya bentuknya mirip kan, bedanya 1 per akar 8 min akar 7, yang satu 1 per akar 7 min akar 6 ya. Artinya bisa kita simpulkan itu berubah jadi 8 akar 8 tambah akar 7, yang sebelahnya jadi akar 7 tambah akar 6, ya sebelahnya juga jadi akar 6 tambah akar 5, ya sebelahnya juga jadi akar 5 tambah akar 2 gitu kan. Ternyata nanti kalau negatifnya masuk ke dalam kurungnya, maka itu saling mencoret tuh. Yang menyisakan tinggal 3 tambah 2, hasilnya adalah 5, yang D. Seperti itu. Ya, seandainya kita rasionalkan satu-satu juga pasti ketemu sih. Jadi nggak usah khawatir juga. Cuman mungkin memakan waktu lebih lama. Seperti itu ya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi. Nah, ini soal yang paling sering keluar nih kalau di SNBT gitu ya. Dan sering udah banyak juga yang ngebahas gitu ya. Tapi Mister juga nggak mau ketinggalan. Mister FOMO gitu. Mister pengen ikut membahas ini gitu ya. Gitu ya. Oke. Mungkin udah banyak juga yang tahu cara ngerjainnya gitu ya. Artinya, kalau ada soal seperti ini, kita punya patokan. Patokannya itu adalah 15 itu adalah akar 3X tambah akar 3X tambah akar 3X tambah akar 3X dan seterusnya tidak berhingga. Caranya adalah kita pangkatkan 2 di kedua ruas. Jadi kita pangkatin 2 nih. Seandainya dipangkatkan 2, maka akar yang paling depan itu pasti hilang. Jadi menyisakan 3X ditambah akar 3X tambah akar 3X tambah akar dan seterusnya lah gitu ya. Kalau sisi kiri dikuadratkan, maka sisi kanannya juga harus dikuadratkan. Jadinya 15 pangkat 2, jadinya 225. Nah, di mana? Tadi kita ingat nggak? Kalau kita punya akar 3X tambah akar 3X tambah akar 3X tambah akar 3X, itu tuh tadi bisa kita ganti sama siapa patokannya? Lihat, patokan. Oh iya, nah, ini tuh artinya nilainya sama dengan 15. 3X tambah 15 sama dengan 225. Maka 15-nya pindah positif jadi negatif gitu ya. Maka jadinya 3X sama dengan 225 dikurangi 15. 3X sama dengan 210. Maka X-nya adalah 70. Sehingga jawabannya adalah yang C. Nah, akhirnya ada soal yang mungkin kemungkinan keluarnya besar gitu ya. Paling masuk akal untuk keluar gitu ya. Nah, jadi untuk intinya adalah kalau ketemu soal kayak gini, kalian pangkatkan kedua ruas. Kalian ingat patokannya tuh. Si akar itu tuh berapa hasilnya? Oh, 15. Masukin gitu, ganti, substitusi jadi 15. Gitu ya. Sehingga nantinya kalian akan peroleh berapa nilai X-nya. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah soal terakhir di hari ini gitu ya. Mungkin kan bilang udah kayak, hore, akhirnya Mister gitu ya, soal terakhir di hari ini gitu ya. Nah, seperti biasa. Soal akhir ini akan menjadi soal yang seru gitu ya. Paling seru disimpan di akhir gitu ya. Oke, kita lihat soal yang paling terakhir di hari ini. Jika nilai dari akar 3 tambah akar 10 min 2 akar 21 sama dengan X akar Y, maka berapa nilai X tambah Y? Di sini ada salah satu bentuk yang unik nih, yang harus kita ingat. Di mana bentuk ini tuh kalau kita ingat dia menyerupai apa ya? Menyerupai sifat akar A min akar B itu sama dengan akar A ditambah B ditambah 2 akar A plus B. Gitu ya. Artinya kalau kita hubungkan dengan si akar 10 min 2 akar 21, maka kita carilah yang di jumlah hasilnya 10 atau A plus B-nya 10 dan yang dikali hasilnya 21, A plus B 21. Ya kalau Mister sih udah terpikir ya, di jumlah 10 kali 21 ya 3 dan 7. Maka A-nya misalnya 3 dan B-nya adalah 7.
Sehingga dari sini kita bisa membuat kesimpulan. Ini tuh sama dengan akar 7 kurangi akar 3. Mister, kenapa nggak akar 3 kurangi akar 7? Kemungkinannya kecil gitu. Karena pasti yang besar kurangi yang kecil. Supaya hasil akarnya positif. Kalau akar 3 min akar 7 nanti hasil akarnya jadi negatif dong ya. Jadi kemungkinan yang negatif itu biasanya yang lebih kecil yang dikurangi. Sehingga ternyata ini gampang ya. Artinya tinggal kita tuliskan akar 3 ditambah. Tadi udah kita ubah kan? Akar 7 dikurangi akar 3 sama dengan X akar Y. Akar 3 min akar 3 hilang. Sisanya artinya akar 7 sama dengan X akar Y. Dimana ini kan sebenarnya depan akarnya ada 1 kan? 1 akar 7. Maka X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 7. Sehingga nilai dari X tambah Y adalah 1 ditambah 7, hasilnya adalah 8. Jadi ternyata soal ini mudah kalau kita ingat rumus yang sering keluar di tentang akar ini nih. Udah berapa kali keluar tuh? 3 kali mungkin ya. Dari tadi kita bahas soal dari awal gitu ya. Nah, ternyata mudah soal terakhirnya. Gitu. Nah, sekaligus soal ini menutup tutor kita atau pembahasan kita di hari ini. Terima kasih para pejuang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Dan tunggu lagi konten Mister berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat para pejuang untuk menggapai impian kalian.